Halo para pemirsa, salam jumpa di channel YouTube ini. Kali ini kita akan membahas tentang bullying, kekerasan di sekolah, candaan atau kejahatan. Nah, kali ini kita akan bersama Ibu Apriliana Wiwit SPD. Beliau adalah guru BK SMP Stella Duce 1 Yogyakarta. Yuk kita simak penjelasan beliau. Baik, perundungan atau bullying yang selama ini kita sering dengar dan terjadi dan sangat akrab di lingkungan kita, circle kita. Baik, saya mengacu pada KBBI bahwa bully atau dalam bahasa Indonesia kita biasa sebut sebagai perundungan, yang berarti mengusik terus-menerus dan menyusahkan. Kemudian dari definisi ini kita belajar bersama tentang bullying menurut American Psychological Association, bahwa bullying adalah sebuah bentuk perilaku agresif di mana seseorang dengan sengaja dan berulang-ulang menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman, bahkan sampai terluka. Bullying ini bisa berupa kontak fisik maupun kata-kata. Nah, saya yakin Ibu dan Bapak semua sangat akrab dengan peristiwa-peristiwa ini, dan ini mau tidak mau dan kita selalu terjadi ketika ini berada di sekolah. Dan sebuah fakta menarik ini yang tercatat adalah bahwa menurut data KPAI pada tahun 2022 jumlah kasus perlindungan anak yang diadukan itu totalnya ada 4.683. Namun ini tidak dijelaskan yang pada tahun 2022 ini berapa kasus yang kemudian terjadi di dunia pendidikan. Namun menurut data dari tahun 2023 ini, ada kasus sampai dengan Januari di 2023 ada 2.355 kasus pelanggaran dan 861 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan. Nah, dengan catatan ini adalah hal yang terlapor. Tentu ada banyak sekali hal yang mungkin tidak terlapor dan pasti lebih dari angka yang tertera dan dilansir oleh Kompas dari data KPAI. Secara angka, Ibu dan Bapak, ini jelas ada penurunan. Tetapi hal ini bukan melulu menjadi hal yang baik, tetapi justru masih menjadi keprihatinan bagi kita semua. Nah, kekerasan seperti ini biasanya terjadi diawali dengan saling mengejek. Kalau kita melihat siswa-siswi kita ketika bercanda itu memang awalnya bercanda dengan riang gembira begitu. Di tempat saya, di sekolah saya, hal yang paling sering adalah saling mengejek nama orang tua, betul nggak ya, Ibu dan Bapak? Di tempat karya Ibu dan Bapak. Sangat sering itu. Iya betul. Iya, diawali dengan riang gembira, masih dengan bercanda, saling mengejek, memanggil nama siswa dengan nama temannya dengan nama orang tua. Dan bahkan itu pun masih juga, itu pun pernah terjadi ya, dengan diri kita waktu kita masih sekolah dulu. Betul ya Ibu dan Bapak ya? Dan ternyata sampai sekarang masih ada. Ini hal yang uniknya begitu. Dan dari bercandaan-bercandaan ini kok ya suhu semakin waktu berjalan dari bercandaan-bercandaan yang tadinya asik, kemudian menjadi memanas, kemudian menjadi hal yang mulai membuat gerah hati begitu. Kemudian yang terjadi adalah ada siswa atau sekelompok siswa yang mulai merasa terganggu.
mulai merasa tidak nyaman dengan bercandaan ini. Nah, itu kemudian yang akan menjadi trigger atau memicu suhu semakin memanas dan pertengkaran mulai akan terjadi di titik rasa tidak nyaman ini. Nah, apa yang terjadi Ibu dan Bapak pasti akan mengerucut dan menjadi hal yang sangat tidak nyaman, bahkan kita yang mendengar pun menjadi semakin risih dan terganggu. Setelah kata-kata atau hal verbal yang kemudian terjadi, pasti setelah itu hampir bisa dipastikan hal fisik yang kemudian akan maju nih. Kalaupun tidak hal fisik yang kemudian maju, baik pelaku maupun korban mungkin ada rasa yang tidak nyaman, kemudian akan beralih kemana Ibu dan Bapak seperti kita tahu, dan itu lebih rumit. Pertengkaran atau cekcok ini akan beralih di media sosial. Nah, media sosial ini yang kemudian kadang kita tidak bisa kontrol dengan leluasa. Betul, Jih? Ketika media sosial sudah akunnya bukan akun yang biasa dipakai sekolah karena mereka lebih pintar daripada kita, kemudian membuat meme yang itu ternyata menjadi cyberbullying. Nah, ini hal-hal menarik yang kemudian membuat kita menyelesaikan permasalahan semakin rumit. Baik. Nah, pada satu saat ini kita mengenal ini saya yang guru BK, dan mana nih Ibu Bapak yang guru BK boleh raise hand atau memberikan emoticon. Mana Ibu Bapak guru BK tadi ada yang memperkenalkan sebagai guru BK juga? Iya. Oke, selain guru agama ada yang juga sebagai guru BK. Nah, ini pada kurikulum saat ini pada guru BK dikenalkan juga pada school well-being, di mana ada kesejahteraan sekolah. Konsep ini melampaui sekedar nilai akademis dan fisik, namun juga mencakup kesejahteraan holistik menyeluruh bagi komunitas sekolah, termasuk siswa, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa. Nah, ini salah satu tugas guru BK yang memang harus menjadi sosok yang bisa membantu menciptakan iklim sekolah menjadi sesuatu yang positif, membuat komunitas sekolah menjadi komunitas yang sehat. Apapun yang kemudian terjadi pada lingkungan sekolah, guru BK sebaiknya memfasilitasi banyak hal untuk terciptanya kondisi sekolah yang sejahtera. Nah, dari hal ini memang tidak mudah. Bahkan bullying yang tidak hanya perundungan atau bullying yang tidak hanya terjadi secara offline saja, tetapi semakin memuncak ketika pertengkaran atau perundungan itu berpindah berpindah alam ke media sosial. Nah, ini akan menjadi pasti tidak hanya guru atau teman saja yang merasa terganggu, demikian juga pasti orang tua juga merasa terganggu. Mohon maaf Bu Erni, saya diingatkan apabila waktu yang diberikan kepada saya mulai menipis ya Bu ya. Baik, selanjutnya untuk pencegahan itu bisa dilakukan oleh beberapa pihak, salah satunya oleh anak sendiri. Konon kata teori bahwa perubahan perilaku itu semakin bisa dilakukan apabila usia itu semakin dini.
Makin tinggi usia seseorang, maka perubahan perilaku akan relatif bisa dilakukan daripada siswa yang atau pribadi yang usianya uh, semakin tinggi, semakin menua ya, maka perubahan perilaku itu akan lebih sulit terjadi. Baik, pencegahan oleh anak bisa dilakukan dengan mengembangkan budaya pertemanan yang positif, sekaligus merangkul teman yang menjadi korban bullying. Ibu dan Bapak, seringkali bahwa pelaku perundungan itu juga merupakan korban. Diawali menjadi korban, tetapi kemudian berkembang karena ada resistensi dari pribadi tersebut, bahkan berkembang menjadi pelaku. Nah, ini pasti Ibu dan Bapak juga pernah mengalami kasus-kasus seperti ini pada saat menangani putra-putrinya di sekolah. Nah, ini mohon juga untuk berhati-hati karena penanganan ini akan menjadi berlapis. Nah, tentu kita tidak bisa hanya sendiri menangani permasalahan-permasalahan perundungan itu. Kita harus juga menggandeng orang tua, menggandeng teman, menggandeng juga masyarakat dan pihak-pihak yang terkait apabila terjadi perundungan yang kemudian mengakibatkan uh, mengakibatkan siswa atau anak berhadapan dengan hukum. Selain budaya, ada aturan, menegakkan aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Masing-masing sekolah tentu memiliki aturan. Nah, pada kurikulum ini ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, monggo Ibu dan Bapak mungkin bisa mempertebal atau mengingatkan kembali tentang keyakinan-keyakinan kelas yang memang mungkin harus ditegaskan di setiap kelas. Nah, ini sebagai pengingat, ini adalah hal yang positif. Di sekolah saya ada hal yang menarik dan ini juga ternyata menjadi fenomena anak saat ini adalah tentang kalimat toksik. Betul ya, ada umpatan-umpatan yang seolah-olah itu legal, seolah-olah itu bisa diumpatkan kepada siapapun dalam kondisi apapun, karena umpatan ini juga bisa diakses melalui media sosial, utamanya game. Betul ya, sangat mudah ya anak-anak kita untuk kalau di bahasa Jawa itu begitu mudah untuk misuh gitu. Begitu mudah untuk kemudian mengumpat. Bahkan ketika menghadapi game yang ada di dunia lain itu pun dengan pisuan-pisuan yang luar biasa. Saya yakin ibu dan bapak dan orang dewasa di sekitar siswa itu tidak pernah mengenalkan hal-hal yang negatif ini, tetapi mau tidak mau ketika hal ini didengar oleh siswa pada saat dia mengakses media sosial, siswa beranggapan bahwa oh itu boleh kok, itu bisa loh, kenapa saya tidak? Dan ternyata mengumpat atau mengeluarkan kata atau kalimat toksik itu ternyata ringan dan enak, melegakan hati, begitu kata anak-anak. Lebih baik mengumpat, Bu, pada saat main game. Karena memang jengkel sungguh, Bu. Masa saya harus mengatakan, aduh gimana sih ini kok mati, bla 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 bla. Itu tidak mewakili emosi saya, Bu, maka saya mengumpat saja. Nah, ini hal yang luar biasa yang ternyata terjadi. Sungguh terjadi utamanya saat ini ketika anak-anak main game. Baik, yang sangat mendasar adalah pengawasan. Menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan pertemanan. Bukan bermaksud kemudian melarang anak kita berteman dengan anak lain yang toksik, tetapi bahwa pertemanan ini harus memilah juga. Memilah mana yang kemudian perilaku temannya yang tidak toksik,
kita harus ambil, tetapi perilaku yang toksik harus kita tinggalkan. Baik, hal yang sangat mendasar adalah peran pencegahan oleh keluarga. Kadang memang saya sendiri sebagai seorang ibu agak sulit membangun komunikasi dengan anak ketika anak itu sudah lengket dengan HP, dengan gawai, dengan media sosial. Karena itulah dewanya saat ini. Tidak akan terpikirkan bahwa apa HP-nya itu diisi, diberikan oleh orang tuanya, kemudian kuota juga masih meminta orang tua, tetapi kalau orang tua minta, "Dek, minta tolong dibukakan pintu karena ada tamu." Saya yakin kesulitan itu akan timbul dan emosi akan memuncak karena anak tidak mendengar, memakai headset seperti saya, atau kemudian sama sekali tidak berkomunikasi dengan orang tuanya dan tidak mendengar apapun yang dikatakan orang tuanya. Selanjutnya, mengajarkan anak untuk berani menghadapi perundungan dengan berkata tidak. Ibu dan bapak, untuk mengatakan tidak pada anak itu juga bukan hal yang mudah. Karena perundungan bisa jadi menjadi sangat rumit ketika itu dilakukan oleh teman yang tadinya akrab dengan anak kita. Tetapi kembali bahwa komunikasi ini menjadi hal yang sangat mendasar. Bila anak menjadi korban perundungan, segera laporkan kepada pihak sekolah. Ini yang hendaknya juga disampaikan secara komunikatif, asertif, dan juga disampaikan secara santun kepada pihak sekolah. Ibu dan bapak guru tentu pernah mengalami bagaimana laporan dari orang tua itu yang justru selalu menyalahkan pihak sekolah. Karena ini, karena itu, anak saya begini, anak saya begitu, dan disampaikan dengan tidak santun. Itu juga membuat kita sebagai guru juga keluar tanduk tentunya. Tapi mau tidak mau kita harus juga menciptakan iklim sekolah yang kondusif untuk juga melayani orang tua. Baik, selanjutnya adalah pencegahan oleh masyarakat. Seringkali kalau kita melihat di budaya kita, bahwa masyarakat melakukan pembiaran, seperti misalnya ketika ada perundungan oleh anak-anak terhadap temannya atau sekelompok teman yang lain berada di luar sekolah, dan itu berada di area umum, orang dewasa yang di sekitarnya yang terjadi itu justru memberi support dengan menyorai atau justru tidak memisah, tetapi bahwa justru memberikan semangat, ayo, pukul aja. Nah, ini kita perlu hati-hati terhadap situasi seperti ini. Kalau di Yogyakarta ada marak kelitih ya, Ibu dan Bapak, mungkin di tempat Ibu dan Bapak ada kenakalan-kenakalan anak yang semacam ini, tentu masing-masing memiliki istilahnya sendiri dan memiliki kekhasannya sendiri. Nah, kelitih jika ada di Yogyakarta, saya tidak membahas tentang kelitih, tapi bahwa ini berhubungan dengan perundungan yang terjadi pada siswa atau anak-anak kita, bahwa perlu peran masyarakat yang setidaknya memberikan informasi yang cepat kepada pihak yang terkait. Nah, ini penting ketika kita sendiri tidak bisa melakukan banyak hal. Namun sebagai orang dewasa di sekitar siswa yang kemudian bertanggung jawab atas apa yang dilakukan siswa atau anak, kita perlu menanamkan prinsip bahwa anak adalah
anak yang harus dilindungi. Semua orang dewasa hendaknya memiliki prinsip ini. Bekerja sama dengan sekolah untuk membangun budaya anti kekerasan. Segera laporkan kepada pihak sekolah jika melihat perundungan. Baik, saya yakin Ibu dan Bapak juga sudah mengantisipasi bagaimana perundungan itu terjadi. Mohon maaf, oh ya, ada yang raise hand? Ibu Maria dan Ibu Lia. Ibu Oke, Lia mungkin. dan Ibu Maria, jika ingin bertanya, tapi jika tidak, raise hand-nya diturunkan, Ibu. Minta maaf, ya. Iya, deh. Baik, Dilanjutkan saja dulu, Ibu. Nanti iya, akan ada sesi tanya jawab. baik. Iya, saya kembali akan share screen. Share screen saya nampaknya tidak tampak deh, atau? Oke, baik. Tidak nampak, Bu. Iya, baik. Saya menyambung. Cara mengatasi dan menangani perundungan. Menyampaikan pengaduan. Laporan bisa dilakukan oleh siswa, korban, saksi, orang tua maupun masyarakat yang melihat tindak bullying atau perundungan. Pengaduan diterima oleh tim bisa terdiri dari guru yang dipercaya oleh murid, wali kelas, guru BK, hingga kepala sekolah. Verifikasi dan klarifikasi kepada korban. Tim penerima aduan melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus yang dilaporkan, analisa masalah, menyelesaikan masalah secara bertahap mulai dari penyelesaian internal hingga melibatkan aparat penegak hukum jika diperlukan. Baik, ini kira-kira hal atau tips cara mengatasi dan menangani bullying, tetapi seperti yang disampaikan oleh Romo dan juga Bu Vero tadi, bahwa masing-masing dari kita memiliki cara tersendiri untuk menangani kasus perundungan ini. Ibu dan Bapak, kiranya ini yang saya sampaikan, nampaknya Ibu dan Bapak pasti memiliki hal yang sangat khusus, sangat istimewa pada saat kita semua menangani kasus perundungan ini. Kalau kita lihat dan saya membaca di media sosial dan juga media elektronik bahwa belakangan ini nih ada kasus anak artis yang kemudian bisa jadi menjadi pelaku perundungan, bisa jadi menjadi korban perundungan. Nah, sering kita dengar, bahkan kemudian ketika kita melihat berita di televisi, ada banyak berseliweran kasus-kasus, ada kasus yang di Cilacap, ada kasus yang di Tulungagung, Tangerang, dan banyak lagi. Nah, ini menjadi keprihatinan bagi kita, tetapi bahwa hal ini tentu baru permukaan. Ini kasus yang kemudian di blow up oleh media dan kita dengar. Tetapi di kita masing-masing, di sekolah masing-masing, saya yakin hal ini juga terjadi. Berat atau ringan itu bukan semata-mata permasalahan berat atau ringan, tetapi bagaimana kita menciptakan suasana aman dan nyaman, menciptakan iklim sekolah yang sejahtera. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa school well-being itu menjadi hal yang
masih menjadi PR bagi kita semua. Dan nampaknya kita, guru BK ataupun guru agama atau kepala sekolah tidak bisa berjalan sendiri karena pasti ada unsur-unsur yang harus mendukung agar tercipta komunitas sekolah yang sejahtera.